Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini kita sebenarnya kalau di media sudah cukup familiar dengan pasaran. tapi yang bertemu langsung rasanya walaupun baru sekali yang ketemu, kayak sudah sering ketemu gitu. Gimana rasanya ngelihat aku di media sama langsung ketemu? Beda jauh, Bang. Beda. Apa bedanya? Karena memang kalau di waktu di media kita lihat untuk abang ini tegas. Oh gitu. Iya, tegas. Ya, saya salut. Tegas sama untuk kru apa karyawan semuanya. Semua ada Pak, ada tempat. Ada tempat. Kalau saya mandangnya nggak gitu. Anggapan saya nanti kalau ketemu lah dengan Mas Rian, mau nggak dia ketawa sama saya? Itu aja gitu. Karena gambaran saya seperti ini. Ketika sudah mau orang ketawa sama saya berarti udah dekat. Lu bukannya kalau nge-live juga ketawa terus sih? Beda. Beda dia kalau di live. Ini sedikit aja Mas. Ini hanya di sini kita pembuka sedikit. Dan juga orang sini ramai bicara heboh kan rasanya kurang enak. Gini aja Mas. Tadi mungkin kan sama Bang Ucok sudah banyak saya kira cerita-cerita tentang ALS. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi saya, setelah cerita tentang kru-kru yang di ALS itu, yang notabene-nya yang terkadang berangkat dengan modal yang kalau menurut logika orang berbisnis itu tidak masuk akal. Benernya kalau konsep cara kerja nggak perlu diceritain. Karena aku yakin semua orang udah tahu. Mereka lebih memilih diam karena nggak bisa ngikutin mungkin. Kan mending diem. Mereka dulu ya. Ya. Mantap jawabannya, Bang. Terjawab semuanya. Cuman nggak mungkin kalau pengusaha lain kok nggak tahu cara kerjanya. Tahu. Mereka diem karena memang nggak bisa ngikutin. Makanya mereka diem. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Pasti tahu. Jawaban Mas menimbulkan pertanyaan baru. Kita ini kan orang lapang. Gini, ini kan untuk netizen dengan kata-kata seperti itu kadang kayak marketnya Haryanto itu kan tidak ada double decker, tidak ada tronton, sama di ALS juga sama. Kalau yang untuk tronton sama untuk yang double decker tidak ada. Ini saya lihat dari sisi samanya. Kalau netizen bilang kapan ada Haryanto double decker, kapan ada ALS double decker, kapan ada Haryanto yang tronton, kapan ALS punya tronton, itu menjawab netizen. Biar mereka sendiri yang menjawab ya. Aku kasih mereka pertanyaan yang mereka sendiri yang menjawab. Jadi mereka biar tahu jawaban sendiri. Kira-kira bis Indonesia ini lebih banyak mana? Yang tronton apa yang enggak? Lebih banyak mana? Bis tingkat apa yang enggak? Ntar pasti udah tahu jawabannya. Berarti dari situ bisa mensimpulkan. Market terbesar itu market bis yang biasa, menengah ke bawah, atau market bis yang luar biasa, yang menengah ke atas. Kalau udah dijawab berarti kan ketemu jawabannya. Mana yang paling banyak market? Otomatis yang biasa. Oh, semua pengusaha itu punya pasar masing-masing. Kayak Haryanto, dia udah punya pasar ini. Dia tahu pasarnya dia. Jadi pas ALS punya pasar, udah punya pasar masing-masing sebetulnya itu aja. Kenapa kok nggak mau main di yang bis tingkat, terus aneh-aneh, ALS juga nggak mau? Karena kita sudah cukup kenyang dengan market yang ada saat ini. Market kita yang saat ini itu sudah bisa kita layani dengan baik. Selesai. Yang lain biar dilayani sama yang lain. Kan tadi udah kelihatan. Banyakan mana? Banyakan yang biasa kan? Market bis itu 100%, 80% menengah ke bawah. Ya jok-jok kayak yang kita biasa jual. 20% bis tingkat, bis 21, bis 111, segala macam. Itu paling cuma 20%. Kalau kita udah nguasain yang 80%, ngapain kita ngeributin yang 20%? Biar yang 20% dimakan sama ini. Yang penting 80 sama orang. Yang penting 80%. Kan gitu kan Bang? Biar yang 20 sama orang. Jangan 20 mereka saling berebut. Ya, jangan 20 juga wasikat. Kalau kita udah makan rotinya, rempah-rempahnya jangan dimakan. Mantap apanya ya? Mungkin cukup dulu lah kalau yang untuk ini. Setuju sama Mas Ria. Setuju kan? Karena kan banyak di konten kenapa? Kapan ALS punya tronton? Kapan ALS punya double decker? Nggak perlu punya. Kita udah nguasain yang 80%. Sedap pertanyaan. Jawabannya itu sedap. Jadi Bang dulu, aku dulu pernah juga lama
beradaptasi di Haryanto loh. Ah, Tapi di punya aja iya. kawan. Kan bisa jadi nih. Ngisi trip ke Pati dulu. Oh iya. Iya. Oh, pernah di Terminal Pati? Lama. Pantas wajahmu nggak asing. Kami dulu mungkin banyak orang kehilangan anak perempuan. Jangan ke situ. Kalau tahu abang si Ateng namanya. Bang Ateng, Ya, Ateng. dia ngajak pertama. Oh gitu. Sampai semua mekanik Haryanto saya kenal. Gitu ya. Berarti bukan orang asing berarti datang ke Medan nih. Dia sering masuk ke wilayahku. Iya berarti. Udah kenal Mas Rian juga. Iya, Bang pura-pura aja. sama Wajib pun kenal aku, sempat salaman juga kemarin. Aku baru tadi salaman sama Mas Rian. Oke, sama-sama kita lanjut nanti di penginapan. Kita sudah sampai di parkiran tempat nginapnya Kang Enyon beserta keluarganya Mas Rian. Hampir salah apa aku tengok sangka Mas Rian tadi nih. karena aku tengok kan badannya hampir sama. Ya, hampir kan. Hampir. Oh, kira-kira menurut pendapat Bang sendiri lah. Untuk kedatangan Mas Rian Mahondra ini kan, yang spesialnya dari abang sendiri penilaiannya seperti apa? Lain daripada yang kusangka. Kenapa? Emang yang ditangkap abang seperti apa? Kusangka dia nggak bisa kenal sama kita. Ternyata dia udah seperti keluarga rasanya. Itulah bedanya bang, yang sistem di Jawa sama di Sumatera. Gampang untuk apa namanya? Berinteraksi. Berinteraksi dengan orang lain. Mari kita masuk. Ya, diapain lah dulu. Udah. Jadi naik lift. Sudah di lantai 9. Ini lokasinya nih. Ngelihat orangnya, tapi ngelihat ini udah pasti tahu ini pasti punya Kang Enyon. ini adalah merupakan ciri khas. Kita ini di penginapan Mas Rian. Sana Selekta, sana Columbia. Kita di jalan listrik. Di lantai 9 ini kalau ke bawah. Posisi hujan. Dan di sini jadi sahabat-sahabat kita untuk saat ini berada di ruangan ini berdua dari tadi ngobrolnya gak jelas. Jadi kita ini masih bersama Bang Jack, Bang Asun, Tapip, Bang Nagil Bus. Bang? Hah? Bang Yoyo. Bang Yoyo driver. Berarti bareng sama Kang Enyon ya? Gimana rasa perjalanan ke Kota Medan? Ya begini lah. Hah? Begini lah. Ngeri-ngeri sedap. Hah? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kalau untuk rutenya ngeri-ngeri sedap ya? Kira-kira masih mau mengulang nggak? Ya kalau semangat. Mikir. Mudah-mudahan nggak bosan lah ya. Kalau untuk makanan bang? Oh, nah. Makanan masih bisa masuk ya? Masuk. Cuman jalannya ngeri-ngeri sedap. Oke, mudah-mudahan betah di Medan ya. Kalau untuk makanan di Medan? Enak. Enak. Besok nyobain durian ini. Durian doyan kan? Doyan tapi terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan dengan durian Medan cocok. Kalau taksiran saya bisa habis 3 buah nih. Aduh, enggak kuat. Enggak. Jadi berapa buah? 5. Cukup sedikit aja
satu dua aja yang penting. Oh, Kalau ya. kebanyakan nggak berani. Nggak berani kalau kebanyakan ya. Nah, coba aja besok kita lihat ya hasilnya ya. Ya, Gil, gimana? Kalau kira-kira durian taksiran berapa buah habis abang? Tumbang tadi nih bang. Hah? Tumbang. Tumbang. Berapa lama? Hah? Fisiknya lagi nggak memungkinkan. Oh, kalau tambah durian nanti ada kuncinya satu. Kalau makan durian, habis besok makan durian, kan ada kulitnya itu, taruh air di kulitnya, minum dari kulitnya. Nah, itu penawarnya itu. Jangan minum air putih dari gelas. Nanti dari gelas itu air kan ada mangkok apa tempat kulitnya itu ada yang rongganya, situ taruh. Minumnya jangan dari durinya, dari antara ari tengahnya itu. Nah, coba itu. Nah, itu netral itu besok. Bisa lah makan banyak. Udah nggak asing mau komen pun udah nggak asing. Ngapain aku komen aku Tapi kira-kira aku dulu sama sekarang sama gak? Tetap baik ya? kalau mainnya sih luar biasa. Tapi kalau saya dulu malah lain mas. Ketika kan ada. Bang Dul, beda sama Mas Reni nih. Kok bisa-bisanya sampai di Medan kok bahasanya itu agak berbeda sedikit. Kalau di Pati, bahasa Mas Reni ini totok kali bahasa Jawa. Oh iya. Iya, Menyesuaikan. Menyesuaikan lingkungan. apa karena udah bergabung itu sama Kang Enjol nggak tahu ya kan? Aku rasa seperti itu. Ini Aku kan menyesuaikan aja. Kalau lagi di Jawa ngomongnya bahasa Jawa. ya tapi Jakarta bahasa. bahasa Indonesia itu masih ketahuan logat untuk bahasa Jawanya kalau di Jawa itu. Aku yang pengen kutanya dengan perjalanan Mas Rian. Ini kan kalau kata Mas Rian kan baru pertama di jalan ke Medan. Betul. Nah, yang namanya perjalanan bisa saya bayangin naik kendaraan darat. Kalau di Jawa kan banyak jalan lurus, ya kan, lewat tol masih bisa lah walaupun capek bentang-bentang. Kalau di sini bentang sedikit udah belok, sana bentang sedikit udah belok. Jalan kayak di sini tuh di Jawa banyak mas. Cuman paling panjangnya ya setengah jam, 20 menit. Di sini enggak tuh, 3 hari panjangnya. Ya kayak jalan-jalan kayak gini kan banyak di sana kayak Undaan, Gerobokan, Kudus, Purwodadi. Tapi kan paling jaraknya cuman ya 1 jam 2 jam lah. Di sini kan enggak, 2 hari perjalanan boleh gitu. Yang dilihat Mas Rian di Pulau itu gimana jalannya? Oh curam sih memang, curam dan memang daya patahnya luar biasa. Itu memang kalau truk-truk muatan berat kasihan itu kalau lagi nanjak ada gangguan. Kalau udah ketenggak kan susah, nggak bisa terusin berjalan. Kalau habis napas. Iya, habis napas pasti. Nggak mungkin diangkatan lagi dari tengah-tengah. Mundur. Terakhir Bang Arian tuh kira-kira ada nggak niat untuk lewat Jolawik? Pekanbaru ngelewatin Siting Jolawik ya? Enggak. Hah? Belum. Itu paling baik ini ya. Ya, baik. Aku punya trayek Pekanbaru Jambi Muara Bungu punya. Tapi memang nggak aktif. Itu ngelewatin Siting Jolawik nggak? Enggak. Pekanbaru itu nggak ngelewatin. Berarti ya? Beda rute. Enggak lah. Wong trayek gua aja nggak aktif. Soalnya udah dibahas tuh di channelnya aja ya. Sampai ada yang baper segala. Kenapa baper? Ngomong sama aku kok baper. Masa ya mania-mania kemarin sore mau apa ya? Mau ngajak aku berdebat ya. Masalah pengetahuan tentang bis. Kalau aku gini penasarannya sama Kang Enyon di video aku kemarin kan gini. Anggapan awal, ini kan anggapan awal sebelum ketemu. Kalau tipenya Kang Enyon itu yang namanya datang ke Medan, orang Medan itu kan terkenal dengan suaranya yang nggak marah aja, udah kayak marah kan gitu. Apalagi marah kan gitu. Sementara bahasa awak, suara awak kuat, sementara karakter di warna orang kita kampungnya Mas Rian kan beda. Apakah datang ke Medan dengan suara yang menggelegar itu? Enggak juga, karena aku dari kecil udah di terminal. Salah kalau nanya kayak gitu ke aku. Karena dari dulunya memang udah jual lapangan sekian Bang. Jadi susah kalau nggak jual lapangan susah itu. Ya. Aku dari kecil kan udah di jalan, jadi kumpul sama orang apa aja kan udah ada. Yang suka teriak, yang suaranya kenceng, udah biasa kalau gitu. Terus ada lagi Mas. Ini tanya menjawab aja nih kan. Kalau
kawan-kawan lah bilang, Mas Rian ini dalam satu hari tidurnya itu hanya hitungan beberapa jam. Nah, itu memang betul keadaan kayak gitu atau? Ya memang terbiasa kayak gitu. Aku gampang tidur, gampang bangun sih sebenarnya. Jadi tidurnya pun kebanyakan sehari-hari kayak tidur ayam gitu. Yang ibarat orang tidur terus dipanggil doang, Mas, bangun. Jadi nggak pernah bisa nyenyak sampai hilang kesadaran total tuh. Untuk fisik. Ya seperti yang kalian lihat, masih biasa aja. Kan kalau bisa kita lihat kan dengan aktivitas mengurus begitu banyak Armada. samping armada, kepala lah yang diurus ya, gitu. Berapa kepala yang diurus? Isinya ya. Nah, dengan istirahatnya itu kan orang bisa karena terbiasa. Jadi karena memang sudah terbiasa. Kalau mungkin baru dilakukan sehari 2 hari ya pusing. Tapi kalau udah terbiasa kan udah berapa puluh tahun. Gitu pula. Ini gini Mas, satu lebih apa sedikit. Ini kita bukan menyudutkan satu produk maksudnya kan yang saya minta ke Mas dari yang Mas alamin menggunakan pelak Alcoa ini. Ini kan digadang-gadangkan kan dengan memakai pelak Alcoa kapasitas ban itu lebih semakin irit dibanding dengan yang standarnya dari. Benernya paham sih arah pertanyaannya. Naif lah kalau kita berharap beli Alcoa terus bisa bikin ban itu jadi drastis banget iritnya. Naif. Karena tetap orang beli Alcoa tujuan utamanya adalah supaya untuk mempercantik bis. Ya. Walaupun ada fungsinya, bisa meringankan pemakaian ban karena memang dingin. Tapi kan nggak signifikan. Kalau buat nggak signifikan ini kan ini dari yang udah dipakai kan gitu. Iya, maksudnya nggak signifikan tuh nggak terlalu kan. Jadi biasa aja. Paling ada perbedaan juga nggak banyak. Karena kalau bis dijalankan kondisi jalan, kondisi panas jalan, kondisi kecepatan pengemudi armada, terus kondisi muatan kan mereka setiap harinya nggak sama, ya kan? Ibaratnya hari ini mendung nih, besok terang, besok panas. Kadang muatannya isi separuh, kadang full, itu juga kan nggak bisa. Makanya nggak terlalu signifikan. Karena pertimbangannya penilaiannya banyak faktor. Yang bikin habis ban cepat itu rumusnya terlalu banyak. Kalau analisa Mas lah tentang untuk rute yang dijalanin ALS, apakah ini kan yang selama yang dipakai ALS ini KRS dulu Mas. Apa ini yang selama ini kan Mercy. Nah, kalau untuk struktur jalan, ini kan netizen sering menjawab, kenapa ALS tidak memakai selain dari Mercy? Kalau menurut Mas sendiri yang udah merasakan perjalanan yang begitu banyak, kalau untuk struktur Mercy, apakah ALS tetap, kenapa menurut Mas ALS itu tetap memakai Mercy? 60 tahun ALS. 2016 itu umurnya ALS 60 tahun. 2022 umurnya ALS berarti 65 tahun ya. 65 tahun ALS masih ngerajain Sumatera, Bu. Kira-kira pinteran dia apa pinteran kita ya? Jadi nggak perlu dijawab. ALS tahu apa yang terbaik buat diri dia. Jadi kalau dia udah pakai, dia nggak perlu ngejelasin kenapa. Karena menurut dia itu yang terbaik. Nggak mungkin orang-orang kayak ALS nggak pernah nyoba sasis lain. Nggak mungkin orang-orang kayak ALS nggak tahu ada merek-merek sasis lain di luar sana. Kenapa kok mereka bertahan dengan menggunakan produk yang mereka yakini benar dan mereka masih pakai? Karena menurut mereka itu yang terbaik. Masa iya anak kemarin sore yang baru punya perusahaan 8 tahun mau ngajarin ALS yang udah 60 tahun berdiri? Ya. Kan nggak mungkin. Jadi harusnya kita yang belajar sama mereka, jangan mereka yang disuruh belajar ngeliatin kita. Kadang kan ada kawan-kawan netizen, ALS itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nggak level kalian ngasih tahu ALS, boy. Nggak level kalian ngajarin ALS. Kalian yang belajar sama ALS. Ini yang payah. Karena kan memang iya kadang kan. Nah, kalau netizen kadang komen, kadang suka lucu-lucu ALS bisa tua-tua gini segala macam, bro. 65 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lu belum lahir, lu dibikin aja belum. Bapak lu sama ibu lu kenalan belum tentu.
Pas kalau itu. Ya kan? Belum tentu udah kenalan sama ibu lu. Nah, belum tahu. Masa lu pengen ngajarin ALS? Sama aja kayak pengen kencingin air laut ya. Jadi belajar dari PO-PO kayak gitu tuh kita belajar. Kalau kayak beliau terus banyak kan PO-PO yang selama ini terlalu fanatik sama satu sasis misalnya. Kayak Lorena juga, terus ya Haryanto sendiri dibilang fanatik juga enggak lah. Karena kita kadang masih juga banyak gunain yang lain-lain, tapi kan tergantung kebutuhan. Intinya apapun pilihan sebuah perusahaan kepada sasis yang mereka percayai untuk mengakomodir investasi mereka atau pola operasional mereka, berarti menurut mereka itu sudah terbaik, dan itu dipilih bukan berdasarkan mulut mania, tapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Satu momen ketemu tadi dengan Bang Uco. Bang Indra. Bang Indra. Kalau kami manggilnya Bang Uco. kerabatnya dengan Bang Uco. Sosok dari Bang Uco menurut analisa Mas Rian bagaimana? Cuman orang-orang yang hebat yang bisa memimpin orang-orang hebat. Jadi kalau aku lihat ALS ini kuat kan dari krunya. ALS ini kuat dari krunya, bukan dari sistem keagenan, bukan. Tapi dari kru yang tangguh dan kuat. Jadi kalau kita bilang krunya kuat, ya berarti otomatis pemimpinnya kayak apa? Wong krunya aja kayak gitu, gimana pemimpinnya? Kalau yang dipandang Mas krunya kuat tuh dari segi mana nih? Oh loyal loh, walaupun banyak bandelnya ya, tapi kan skalanya bandel, ya kan, bukan jahat. Skalanya nakal, bukan jahat. Tapi ketika mereka dituntut untuk memikirkan perusahaan, mereka ngecer loh nyari penumpang di jalan. Emang mereka ngelakuin hal itu kalau bukan buat perusahaan, buat siapa? Buat diri mereka sendiri. Mereka bisa nyari uang di mana aja, nggak harus di ALS. Kenapa mereka masih bertahan di ALS dengan pola kerja yang seperti itu? Satu, rasa cinta. Kedua, rasa bangga. Ketiga, memang ingin memajukan perusahaan. Jadi kalau krunya aja udah punya pikiran kayak gitu, kayak apa bos-bosnya yang bisa bikin mereka berpikir seperti itu? Padahal driver-driver bis ini kan bukan anak-anak kuliah, bukan anak-anak sekolah. Kita ini kan biasanya kecil di jalan, gede di jalan. Pola pikir kita sederhana. Kerja, nyari makan, dapat uang, pulang, tidur. Itu aja pola pikir kita. Mau mikir apa lagi? Nggak mungkin orang-orang di jalan kayak kita ini mikir nyari kerja terus pengen beli BMW, nggak ada. Orang-orang kayak kita gini nggak ada mikir gitu. Satu lagi, ini tadi kan ngambil pola pikir dari kru, kita ngambil dari pola pikir bos. Paham gini, seorang Mas Rian, harga satu bus kan itu ada 2M sampai kita percayakan ini 2M dengan kalau kayak di punya Mas kan ada 3 orang untuk perangkat di satu bus. Kenapa? Boleh mencoba usaha. Ada 3, kalau di kan ada 4, 2 helper, 2 diplomat di Kota Medan nggak ada, yang ada cuma di Kudus dan sekitarnya. 2 supir. Pakai. Ketika kita punya keputusan, bus ini kita kasihkan ke 3 orang ini. Yang harga bus itu bukan ratusan juta, tapi miliaran. Dengan kita ambil duit itu kita belikan ke tanah, kita yang ngelola. Memang kita ini dengan dana sekian bulat-bulat kita kasihkan ke orang. Nah itu dari pandangan seorang bos seperti itu gimana? Ya memang seperti itu. Makanya aku sering bilang sama rekan-rekan kerja itu, ya buat kalian lah driver-driver di luar sana, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, driver-driver di luar sana, cobalah berpikirnya simpel aja. Orang tua kita pernah modalin kita apa? Belum tentu orang tua kita modalin kita sawah yang harganya ratusan juta. Orang tua kita belum tentu modalin kita ruko buat kita kerja. Orang tua kita belum tentu ngasih kita modal buat kita dagang. Tapi seorang tokek ini bahasanya, dia modalin kalian miliaran, nggak tahu rumah kalian di mana, nggak tahu kalian anak siapa, nggak tahu kalian keluarganya dari siapa, nggak tahu kalian lahir di mana, tinggal di mana, anak siapa, nggak. Mereka ngebeliin kalian buat modal kalian kerja bisa harga 2 miliar. Hal yang mungkin nggak pernah dilakukan oleh orang tua kalian. Dari situ aja kalian harusnya bisa berpikir sendiri. Seperti apa tanggung jawab kalian, seperti apa tanggung jawab perusahaan,
seperti apa hak yang harus didapatkan perusahaan dari kalian dan seperti apa hak yang harus kalian dapatkan dari perusahaan. Intinya jauhilah hak-hak perusahaan dan kejarlah hak-hak kamu dan kejarlah rasa tanggung jawab kamu sama pekerjaan. Luar biasa. Ingat kata-katanya. Luar biasa itu. Karena kan gini, yang jadi hak perusahaan jangan kamu ganggu, yang jadi hak kamu perusahaan pasti perjuangkan untuk kamu. karena gini Mas, kalau macam saya lah pribadi di konten kreator kan memandangnya dari dua sisi. Yang satu bisa jadi dari krunya sendiri, yang satu dari pola pandang yang memang yang punya dia sendiri. Dia memberikan kepercayaan ke orang, bukan duit sedikit. Aku nggak pernah berbicara tentang pemikiran kru itu selalu salah dan pemikiran perusahaan selalu benar. Enggak. Konteksnya bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang lebih mengerti gambaran terbesar dari apa yang kita lakukan saat ini. Pengusaha itu pikirannya lebih besar dan lebih luas. Karena apa? Karena dia mikirin ribuan atau ratusan orang seperti kalian. Tapi kalau kalian kan terbiasa mikirin cuma diri kalian sendiri. Makanya apa yang terbaik buat kru belum tentu terbaik buat perusahaan. Apa yang terbaik buat perusahaan belum tentu terbaik buat si kru. Ya. Tapi seenggaknya apa yang terbaik buat perusahaan itu jadi yang terbaik buat semua. Nah, jadi belum tentu perusahaan itu ngelakuin hal yang kita anggap salah, tapi salah enggak karena perusahaan tahu apa yang terbaik. Mas seperti gini Mas, kan tidak semua orang bisa berpikiran seperti yang Mas kemukakan ini. Umpama kita ke kru lagi, kita kembali. Kadang kan kru gini, dia merasa ketika membawa ini siang malam dia nggak tidur dengan situasi di jalan yang tidak bisa kita pastikan, yang ketemu dengan keluarga pun terkadang sangat sedikit. Malah kadang bisa dikategorikan rumah dia itu sudah merupakan itulah bus itu rumah dia. Nah, dan ketika itu dirubah dia posisinya, umpama kan ke aksesoris ditambah dia atau dikurangin dia, atau menurut dia ini menunjukkan ini di tasku, atau kuberi nama misalnya selama ini namanya siapa variasi lah Pak. Bervariasi. Kalau itu tanggapan dari Mas sendiri bagaimana? Buat aku itu kan salah satu bukti bahwa mereka punya rasa memiliki. Berarti kan mereka punya rasa memiliki. Sayang, merasa menghargai pemberian atau amanah dari tokeknya. Ya, kalau dia nggak peduli udah cuekin tuh bis, bodoh amat. Yang penting gua kerja. Kan nggak ada bedanya. Bis itu ada variasinya apa enggak? Iya. Uang penumpangnya tetap naik. Karena yang saya lihat dari 3RS kan di RS dari nomor 1 sampai 399. Seluruh unitnya tidak ada yang sama persis. Pasti ada identitas masing-masing dari nomor itu. Itu kan bentuk dan bukti bahwasanya kru-krunya punya rasa memiliki sama armada. Apa bahasanya? Punya rasa memiliki. Ya itulah dia bahasanya. Yang pas lah itu dah bahasanya. Kalau mereka nggak punya rasa memiliki, nggak mungkin mereka mau ngeluarin uang buat variasi. Iya, variasi kan nggak ada ditanggung perusahaan. Ya betul. Kalau untuk warna cat sendiri Bang, kan kalau wireless kan mayoritas sama semua itu. Kenapa Bang Haryanto beda-beda, ada yang melambangkan wayang, ada yang warna ini gitu. Kalau setiap generasi pasti sama. Jadi kalau sekarang dilihat kok macam-macam warnanya, berarti bis-bis itu udah berapa generasi. Generasi itu aku punya program-program kerja setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Jadi biasanya warna itu buat aku ya nunjukin growthivitas. Jadi apa ya? Kayak grafik, oh ya berarti ini scheduleku yang tahun kemarin udah selesai. Ntar kalau aku misalnya ada program lagi nih 2 tahun 3 tahun ke depan kejar target kayak gini. Nah itu biasanya ntar aku tandai dengan terbentuknya livery baru. Kalau semacam logo-logo gitu, Logo apa tuh? yang kayak model wayang, rumah-rumah Ya, sama gitu. apapun itu. Kayak berinovasi lah. Jadi ada tandanya. Ini Ada tandanya, ini kerja tahun sekian, ini kerja tahun sekian. Betul. Jadi aku punya program-program kerja yang kalian nggak tahu. Dan warna-warna itu benernya simbol urutan-urutan jadwal kerja.
nggak terasa ya, setengah jam juga ya. Inilah kalau ngobrol dengan orang yang wah. Enggak, pengalamannya lebih. Kalau gini Mas, tentang saya nanya, kalau di Haryanto kan identik dengan religius. Apakah ada beberapa orang yang di luar keyakinan Mas yang ikut bekerja? Tadi kan pertanyaannya udah dijawab sendiri. Di Haryanto itu perusahaannya religius. Berarti kan memang tujuan dan visi misinya ke arah sana. Jadi kalau kita nggak bisa nerima orang-orang yang sekeyakinan, ya bukan karena kita rasis atau gimana. Nggak mungkin buat kita ngajak orang berjuang di jalan yang dia nggak yakin. Perusahaan ini hidup buat ngidupin anak yatim segitu banyak. Pak Haji visi misinya aja ya sekalian tahu sendiri lah, berjuang di jalan agama itu udah nomor 1 buat Pak Haji. Perusahaan ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 udah nggak penting. Jadi kalau Pak Haji aja udah berkeyakinan bahwasanya perusahaan ini harus dipakai untuk berjuang di jalan Allah, terus gimana kita bisa ngajak orang yang nggak yakin sama Allah buat kerja bareng sama kita, memperjuangkan keyakinan kita? Cuma di situ aja sih. Makanya ya itulah saat dimana toleransi dibutuhkan. Kecuali kalau perusahaan ini sifatnya nasional, Pak Haji orangnya umum, ya punya usaha dibuat memperkaya diri atau buat diri sendiri, mungkin ya terserah lah, perusahaan bebas. Tapi Pak Haji ini kan perusahaan ini memang di jalan dari awal niatnya ya memang sudah untuk fisabilillah, untuk berjalan di jalan Allah, untuk berjuang di jalan agama. Makanya kita nggak bisa menerima orang yang beda keyakinan buat ikut berjuang sama kita. Bentuk toleransi kita ya seperti itu. Aku sebenarnya mau lama kali bukan kayak itu. Iya, Kalau kurasa ini postur Mas Rian dan ini postur Bajigir. Ini ALS dan ini Haryanto. Tapi aku herannya kok ada memang janjian sama Mas Rian bajunya hitam atau macam mana ini? nggak pas kebetulan aja. Hah? Atau memang satu hati dari tadi memang dingin aja nampak? Bisa jadi nanti udah ada persiapan Mas Rian membawa baju yang sesuai dengan yang yang ukuran. Gimana tuh Mas Rian? mana tahu kan. Nggak dijawab sama Mas Rian. Jadi itu kan pertanyaan. Hah? Nah, itu bukan pertanyaan. Sahabat-sahabat, ngobrolnya mungkin ini dulu. Karena saking banyaknya yang mau dipertanyakan, semua berjubel untuk keluar. Akhirnya satu patah kata pun tak bisa mau diucapkan. Jadi sebenarnya kalau di depan kamera ini bahasanya agak susah, payah kita ngomong. Tapi kalau nggak ada kamera, ngomongnya barbar. Kalau tahu kita salah ngomong itu publik. Kalau menurut Mas Ian macam mana? Kadang kan gini, ketika ngobrol kayak tadi tanpa ada kamera, itu bisa tahap apa aja yang bisa kita tanya? Kalau aku biasa aja sih. Iya, dia Mas Kalau Rian. ada kamera biasa aja. Udah terlalu gimana ya? Udah terlalu sering ngelihat yang aneh-aneh. Jadi maksudnya udah nggak heran lagi mau ngapain aja. Saking semuanya udah pernah dijalanin. Dari yang jelek sampai yang baik, dari yang ramai sampai yang sepi, dari segala macam perasaan, segala macam keadaan, kondisi. Jadi biasa aja. Jadi kalau untuk agenda berapa hari rencana di Medan, Mas? Insya Allah Kan udah 2 dijawab. hari 3 hari. Tapi kan udah dijawab tadi di rumah makan tadi. Beda, makanya itu kan non kamera. Kalau non kamera kan kawan-kawan kan banyak juga bertanya. Konten kita Sampai berapa hari di sini kira-kira kan namanya sosok Mas Rian kan saya yakin pasti banyak yang bakal pingin ketemu dengan Mas Rian. Cuman terkadang kan cuman kadang kan bukannya saya yakin bukannya Mas Rian nggak mau menjumpai kawan-kawan kita yang lain. Cuman kadang kan terbatas waktu dan juga kondisi fisik badanku ya. Akhirnya orang Mas Rian ada berapa orang datang kemarin? Berlima. 5. Tapi yang 4 tumbang, hanya Mas Rian yang. makanya saya bilang Apa hasilnya itu Bang? Enggak, luar biasa Mas Rian. Iya, apa hasilnya itu Bang? udah dijawab Mas Rian tadi sudah biasa. 300 orang.
Aku lagi diinterogasi sama orang-orang ALS. Ini sambil les nih, Mas Rian. Ini aku nge-les. Gimana? Apa ada lagi? Mungkin cukup dulu lah ya. Nah, terima kasih Mas Rian. Mudah-mudahan betah Besok di. traktir durian ucok ya. Ya, besok makan ucok durian. Sur. Nah, tapi Mas Rian sukanya durian yang pahit, ya kan Mas? Yang pahit. Nah, Udah, ntar jam 2. udah kita jam 2. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sahabat-sahabat. Mohon maaf ke Mas Rian kalau ada kata-kata saya tadi yang terlalu berlebihan memberikan pertanyaan. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.